Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Yakin, NIM A1H1200067. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mata kuliah seni tari dan musik. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu seni tari bagi anak usia dini. Secara umum, seni tari adalah suatu gerakan yang dilakukan secara berirama, yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, guna untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang atau kelompok. Seni tari biasanya diiringi oleh musik yang bertujuan untuk mempertegas makna dari tarian yang dibawakan. Poin pertama yaitu hakikat seni tari bagi anak usia dini. Di sini kita akan mengajak anak untuk menggerakkan tubuhnya, guna mengekspresikan gagasan, merespon musik, dan mencurahkan perasaan. Tari bagi anak usia dini juga bermanfaat untuk melatih otot anak, otak, dan memberi ketenangan batin. Lanjut ke poin kedua, yaitu tujuan pembelajaran seni tari bagi anak usia dini. Di mana tujuan pembelajaran seni tari bagi anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai tingkat perkembangannya. Dan tingkat perkembangan anak terdiri dari 6 poin. 1. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir otak anak. Sebab dengan mengajarkan menari, maka anak akan berusaha untuk menghafal dan menirukan gerakan yang diajarkan. 2. Perkembangan nilai agama dan moral. Dengan mengajarkan tari, secara tidak langsung kita dapat meningkatkan nilai agama dan moral pada diri anak, yaitu misalnya dengan mengajarkan atau dengan mengajak anak untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan. Seperti berikut, misalnya, anak-anak sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tentu anak-anak akan mengangkat kedua telapak tangannya dan mulai berdoa. 3. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik terdiri dari 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu suatu gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti otot kaki. Sebab dengan menari, maka anak akan melakukan gerakan seperti berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. 2. Motorik halus. Motorik halus yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi antara mata dan tangan. 4. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengungkapkan kosakata. Sebab dengan mengajak anak menari, kita dapat meningkatkan kosakata anak. Misalnya, setelah kegiatan menari, kita dapat memberikan pertanyaan kepada anak. Anak-anak, sebutkan gerakan tari yang telah kita lakukan. Nah, di situ tentu anak-anak akan menjawab, gerakan burung terbang, Bu, gerakan kelinci melompat, Bu. Disitulah anak akan mengasah kemampuan kosakatanya. 5. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional berkaitan dengan hubungan anak dengan teman sebayanya. Sebab dengan menari, anak akan mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan teman-temannya. 6. Perkembangan seni. Seni yaitu keindahan. Sebab dengan menari, anak akan menampilkan gerakan tari yang indah yang mereka sukai. Poin ketiga, yaitu unsur-unsur pokok tari pada anak usia dini. Unsur pokok tari pada anak usia dini terdiri dari 7. 1. Penari. Penari yaitu anak itu sendiri yang akan melakukan gerakan tari. 2. Musik. Musik yaitu irama yang akan mengiringi tari pada anak usia dini. Di sini musik yang dipilih yaitu musik yang ceria dan sesuai dengan kehidupan anak serta disukai oleh anak. 3. Gerakan yang sederhana. Pada tari anak usia dini, kita hanya perlu mengajarkan gerakan yang sederhana agar mudah diingat dan diikuti oleh anak usia dini. Misalnya, gerakan kelinci melompat, kupu-kupu terbang, dan sebagainya. 4. Tema. Tema yaitu makna tarian. Pada tari anak usia dini, kita harus memilih tari yang sesuai dengan kehidupan anak dan karakteristik anak usia dini. Tema yang dipilih yaitu tema yang harus disukai oleh anak. 5. Tata busana. Tata busana yaitu perlengkapan yang digunakan anak pada saat menari, dari ujung kaki sampai ujung kepala.
6. Tata rias. Tata rias yaitu upaya untuk mengubah wajah anak dengan menggunakan bahan atau peralatan tersebut agar wajah anak terlihat cantik atau tampan. 7. Tata panggung. Tata panggung yaitu penataan pentas yang digunakan anak untuk menari. Poin keempat, yaitu karakteristik tata busana, tata rias, dan tata panggung. Tata busana. Tata busana yaitu pakaian yang dikenakan anak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Di sini pakaian yang digunakan anak sebaiknya terbuat dari bahan yang lembut agar anak tidak merasa kegerahan pada saat melakukan gerakan tari. Tujuan tata busana yaitu untuk memperindah tampilan diri anak dan memunculkan karakter tema tari yang dibawakan. Tata busana terdiri dari 5. Pertama, pakaian dasar seperti legging atau mangset. 2. Perlengkapan kaki seperti kaos atau sepatu. 3. Perlengkapan tubuh seperti baju, rok, atau celana. 4. Perlengkapan kepala seperti topi atau mahkota. Dan yang kelima yaitu aksesoris. Aksesoris yang digunakan yaitu seperti selendang, gelang kaki, maupun aksesoris lainnya. 2. Tata rias. Tata rias berfungsi untuk agar para penonton menyukai penarinya. Pada tari anak usia dini, tata rias yang digunakan yaitu cukup menggunakan bahan makeup yang sederhana, di mana bahan makeup yang ringan dan nyaman jika digunakan untuk anak. Tata panggung. Panggung yaitu tempat menampilkan pementasan tari anak. Pada tari anak usia dini, panggung yang digunakan cukup panggung yang sederhana saja, namun ditata dengan sedemikian rupa agar terlihat lebih mewah dan elegan dengan menggunakan peralatan yang mudah didapat dan murah meriah. Masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu seni musik pada anak usia dini. Poin pertama, karakteristik seni musik pada anak usia dini. 1. Aspek pengembangan fisik, di mana di sini diharapkan jika kita mendengarkan musik pada anak, maka perkembangan fisik anak dapat distimulasi dengan baik, sebab biasanya anak akan menggerakkan anggota tubuhnya. 2. Aspek pengembangan intelektual, sebab selain mendengarkan musik untuk anak, biasanya anak juga disuruh akan menghafal lirik musik yang sudah didengar. Nah, disitulah kemampuan intelektual anak akan terasah dan berkembang. 3. Pengembangan sosial. Jika kita mendengarkan musik kepada anak, maka anak akan bernyanyi dan berjoget bersama teman-temannya. Disitulah anak akan berinteraksi dengan temannya dan dapat beradaptasi satu sama lain. Poin kedua, seni musik pada anak usia dini, yaitu 1. Mudah diingat anak. 2. Sering didengar anak. 3. Menarik minat anak. 4. Nyaman dimainkan dan dinyanyikan anak. 5. Mengandung unsur game. Contoh lagu tema anggota tubuh, Nada Balonku.